saudara semua, selamat bertemu kembali dalam ibadah doa pagi. Terlebih dahulu kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu Tuhan. Hingga pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, semua oleh karena kebaikan Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan renungan doa pagi, biar menjadi kekuatan bagi jasmani dan rohani kami Tuhan. Boleh menjadi kami tetap setia, tetap semangat di dalam Engkau Tuhan, menjadi kekuatan kerohanian kami semakin bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu Tuhan. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara. Saya membawakan renungan berjudul diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, ada di dalam Yeremia 17 ayat 5 sampai 7. Dikatakan di sini, firman Tuhan katakan, beginilah ayat 5, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat 6, ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah hangus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Terus diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ya, seringkali kita dengar ayat ini berkali-kali ya. Seringkali kita selalu mendengar ayat ini. Di sini ada dua arti ya. Diberkati, lawan diberkati adalah terkutuk. Terkutuk dan diberkati. Ada dua, dan kita akan bahas dulu yang terkutuk ya. Di sini dikatakan terkutuk orang yang mengandalkan manusia. Artinya apa? Jadi artinya kalau kita mengharapkan manusia, seringkali kita secara dunia ya, kita pasti mengharapkan pertolongan orang yang kelihatan. Sulit kita mempercayai Tuhan, apalagi dalam masa-masa sulit ya. Kayaknya pertolongan Tuhan gak datang. Pertolongan Tuhan tidak kita rasakan pertolongannya, tetapi yang kita andalkan selalu manusia atau yang sesuatu yang bisa menolong kita yang kelihatan. Kalau pertolongan Tuhan kan gak kelihatan nih saudara ya. Makanya kenapa kita sulit mempercayai Tuhan, karena kayaknya tuh biasa-biasa aja, pertolongan Tuhan mana kita nggak bisa lihat. Tapi kalau kita membutuhkan bantuan orang, kita andelin orang, kita andelin manusia. Bukan seringkali kita kecewa ya, yang kita dapatkan pada saat kita mengandalkan Tuhan tuh pasti kita mendapatkan kekuatan ya, iman kita harus bekerja. Tapi kalau orang yang mengandalkan manusia, kadang-kadang kita pasti kecewa. Siapapun yang tidak dapat kita andalkannya, mau sahabat kita, mau orang tua kita, atau siapapun juga ya, tidak dapat dijadikan andalan, tidak dapat kita cari pertolongan pada mereka ya. Tetapi biasanya manusia mempunyai kepercayaan penuh kepada orang, oh dia itu dapat membantu kita, oh si A, si B dapat menolong kita. Katakan firman Tuhan terkutuk ya, karena Tuhan tidak ingin kita mengandalkan manusia, tidak ingin mengandalkan kekuatan kita sendiri ya, karena sumber pertolongan kita tuh datangnya dari Tuhan. Dikatakan terkutuklah yang mengandalkan manusia ya, kekuatannya sendiri, artinya menjauh daripada Tuhan. Jadi kalau kita mengandalkan pikiran sendiri, mengandalkan kekuatan, itu pasti artinya jauh daripada Tuhan, tidak melekat sama Tuhan ya. Kayaknya tidak membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, sehingga dia lebih mempercayai pertolongan yang nyata, yang di depan mata, yang dia bisa kelihatan, bisa lihat ya. Jadi hendaklah kita tidak mau menjadi orang-orang yang terkutuk ya, sehingga kita tidak mau mengandalkan orang-orang yang dapat kita andalkan di sekeliling kita. Di sini lawan daripada terkutuk adalah diberkati ya. Jadi kalau orang terkutuk ini tidak akan pernah mengalami masa-masa baik, dikatakan di dalam ayat 6 ya. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ya, jadi keadaan baik itu tidak akan dia bisa dapatkan, karena kehidupannya senantiasa mengandalkan kemampuannya sendiri. Dia tidak akan mengalami Tuhan. Dia tidak akan mengalami yang namanya pertolongan Tuhan ya. Karena tuh yang dia pikirin menurut kemampuannya dia sendiri saudara ya.
Jadi artinya menjauh dari Tuhan, hatinya tidak dekat sama Tuhan. Sini dikatakan sekarang orang-orang yang diberkati. Di mana dikatakan di dalam firman Tuhan ayat 7, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin ya. Jadi kita sebagai orang percaya harusnya kita mengandalkan Tuhan penuhnya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang yang janji firman Tuhan ya diberkati lah yang mengandalkan Tuhan. Harus kita taruh harapan kita, cita-cita, masa depan kita tuh di dalam tangan Tuhan, di mana andalan kita tuh benar-benar Tuhan ya. Meskipun Tuhan tidak kelihatan, tetapi kita harus pakai iman, berdoa pakai iman. Semua pelayanan apapun kita pakai iman, ya. Jadi kita akan mendapatkan janji Tuhan di mana dikatakan diberkatilah segala usaha kita, segala pekerjaan kita, aktivitas kita, apa yang kita buat itu pasti Tuhan berhasil. Tuhan buat berhasil, ya, mau pekerjaan kita, mau apapun yang kita lakukan deh, sesuatu yang kita lakukan itu pasti Tuhan beri berhasil. Karena apa? Tuhan senang kita andalkan Dia. Karena emang sumber kekuatan kita tuh hanya di dalam Tuhan, saudara ya. Sumber pertolongan kita tuh hanya di dalam Tuhan. Jadi orang yang di sini, orang yang mengandalkan Tuhan tuh pasti diberkati. Dia mengalami Tuhan. Pasti dia merasakan. Orang beda ya, cuma tahu tentang Tuhan dan mengalami itu sangat berbeda. Jadi kalau yang mengalami Tuhan, dia benar-benar hidupnya setiap hari dipimpin Tuhan, setiap hari mengalami pertolongan Tuhan, dan dia tuh alami, bukan katanya, bukan kata orang, tetapi pribadi dia sendiri yang mengalami Tuhan ya saudara. Jadi kita bukan cuma tahu Tuhan, tetapi hati kita harus melekat sama Tuhan. Hati kita selalu dekat sama Tuhan. Hati kita selalu menjaga hubungan baik dengan Tuhan, menjaga hubungan intim kita dengan Tuhan. Sehingga itu yang Tuhan mau ya. Kebenaran dari hati itu yang keluar, itu yang Tuhan mau. Tuhan melihat hati ya saudara ya. Tuhan melihat hati kita yang terdalam, paling dalam. Dan katakan juga janji firman Tuhan, anak cucu kita akan diberkati kalau kita mengandalkan Tuhan. Dan dikatakan Tuhan akan memberikan sukacita, damai sejahtera. Oleh sebab itu, dekatkan lagi diri kita kepada Tuhan ya. Dekatkan lagi, andalkan Dia sepenuh hati. Andalkan Dia di dalam setiap apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita inginkan. Tetap andalkan Tuhan saudara ya. Karena Dia adalah sumber segala sesuatunya. Jadi orang yang diberkatin Tuhan tuh, sehingga apa yang dibuatnya pasti berhasil. Tuhan pasti bertanggung jawab atas hidup kita. Dia pasti bertanggung jawab atas kehidupan anak-anaknya yang setia kepada Tuhan ya. Demikianlah renungan pagi ini. Teruskan andalkan Tuhan dalam kehidupan kita, meskipun dalam masa sulit, dalam masa pandemi ini begitu banyak kesulitan hidup ya saudara ya. Kalau banyak orang yang meninggalkan Tuhan, banyak orang-orang yang pergi meninggalkan Tuhan, kecewa sama Tuhan, terus akhirnya dia berpikiran sendiri, mengadakan kekuatannya sendiri. Kita sebagai anak-anak Tuhan tetaplah setia, tetaplah mengandalkan Tuhan. Kita akan melihat Tuhan berkarya dalam hidup kita, bahkan melebihi dari apa yang kita pikirkan, bahkan melebihi apa yang kita inginkan. Tuhan dapat berikan lebih ya saudara ya. Setia terus dalam Tuhan, semangat terus, dan tetap mengasihi Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Terima kasih untuk renungan pagi ini. Saya akhiri untuk pagi hari ini. Saya akan berdoa. Kita kembali berdoa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Bapa. Kami sebentar akan beraktivitas. Tuhan tolong, Tuhan berkati perjalanan kami pagi hari hingga sore nanti. Apapun yang kami lakukan Tuhan sertai, Tuhan berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap menjalani hari ini bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Tuhan berkati.